Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi bersama saya Messi Daliani. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-6. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Apakah pada pagi hari ini kalian masuk semua? Yang Ibu harapkan semoga kalian masuk semua ya. Nah, sekarang kita akan memulai pada pembelajaran. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Untuk kalian yang ada di rumah mungkin bisa membantu. Ya, wawancara itu percakapan dua orang atau lebih antara wawancara dan narasumber. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang sembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Yang kedua belas, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah kita melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya yaitu manfaat wawancara. Dengan melakukan wawancara, kita dapat mengetahui sebuah informasi yang kita cari, dan wawancara juga mengajarkan kita untuk berani berbicara dan bertanya. Berikut adalah gambar ketika pewawancara dan narasumber sedang melakukan wawancara. Berikut adalah contoh gambaran teks wawancara yang dilakukan dua orang atau lebih. Baiklah anak-anak, itu pembelajaran sekilas tentang wawancara. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai wawancara, yaitu kalian membuat 5 pertanyaan untuk diwawancarai. Kalian boleh mencari narasumber yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, tugas itu kalian tulis di buku tulis, kemudian jawabannya kalian tulis di bawahnya, kemudian kita kumpul pada minggu depan. Apakah anak-anak sudah mengerti? Jika anak-anak sudah mengerti, baiklah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.